Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Ya, Amin. Piala Dunia makin ke sini makin seru ya. Tapi sayangnya nih, wakil Asia kita ini yang kemarin di laga pertamanya menang-menang, malah kalah. Gimana nih bro? Iya memang wakil Asia nih di awal-awal ya kita tahu ya sejak Qatar kalah, kemudian Iran juga kalah. Kemudian kan ada semacam harapan dengan kemenangan dari Jepang dan Arab Saudi gitu ya. Mhm, Jepang bisa mengalahkan Jerman, Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Artinya ini kan sepertinya sebagai batu loncatan ya untuk bisa negara-negara Asia di kali ini bisa berbicara banyak gitu loh di event mhm. Piala Dunia. Tapi sayangnya menginjak pertandingan kedua, justru arah angin berubah nih bro. Ya kalau kita tahu bahwa kalau Qatar memang akhirnya mengalami dua kekalahan ya. Nah justru Iran yang di awal pertandingan mereka kalah bisa membalikan keadaan dan mereka bisa menang dan itu tentu saja menghidupkan peluang gitu Mhm, loh. mhm, Karena di pertandingan pertama Iran kalah, kemudian di pertandingan kedua dia juga bisa mengalahkan. Artinya masih tersisa satu pertandingan dan itu yang juga punya pengaruh nanti apakah Iran bisa berlaga lagi ke fase grup atau tidak. Sama halnya dengan Jepang. mhm. Jepang yang sepertinya kita punya harapan yang besar, mereka bisa mengalahkan Jerman. Tapi kok ya pada saat pertandingan melawan Ekuador, Costa Rica, itu kok jadi aneh bermainnya gitu loh. Jepang bermain sepertinya mereka terbebani oleh keharusan untuk bisa menang, untuk Hmm, segera katakanlah menyegel satu tempat nih hmm, menuju fase grup, fase gugur. Tapi sayangnya pemain-pemain Jepang ini tidak tenang bermainnya sehingga aliran serangan Jepang itu banyak mandek bukan justru oleh kemampuan dari pemain Costa Rica untuk mengantisipasi, tapi gara-gara pemain Jepang bermain gegabah gitu loh. hmm, Mereka anehnya passing-passing juga sering tidak terkontrol. Kemudian kontrol bola juga sering lewat, sering lepas. Orientasi permainan juga tidak jelas. Sehingga pada akhirnya Jepang bisa kalah 1-0 dengan Costa Rica. Ya, ini kan walaupun Jepang masih menyisakan satu pertandingan melawan Spanyol nanti, tapi ini kan sebuah langkah yang justru agak memberatkan ya, hmm, karena kita anggap bahwa Costa Rica adalah tim yang paling memungkinkan buat Jepang untuk mengambil nilai full. Tapi hmm, malah dia kehilangan nilai full gitu loh. Jadi hmm. ini agak mengagetkan gitu loh, Bro. Karena saya sendiri menganalisa bahwa Jepang akan bisa mengambil nilai full dari Costa Rica, tapi sayangnya itu tidak terjadi gitu loh. Nah, begitu juga dengan pertandingan Arab Saudi. Arab Saudi juga pada akhirnya bisa kalah juga nih. Dan ini juga kan akan memberatkan Arab Saudi untuk ke fase berikutnya, walaupun Arab Saudi juga masih menyisakan satu pertandingan, tapi mengingat bahwa persaingan antar negara levelnya jadi semakin kabur ya, semakin sama gitu ya. Mhm. Artinya kita tidak bisa menilai dengan pasti bahwa langkah Arab Saudi di pertandingan terakhir akan lebih mudah atau seperti apa itu juga akan sulit kita memprediksinya. Hmm. Walaupun tentu harapan kita bahwa Jepang, Arab Saudi maupun Iran di pertandingan terakhir harus bisa mengambil nilai penuh untuk mengamankan eh, apa eh, mereka bisa keluar dari fase grup dan menuju fase gugur. Nah, tunggu. Ini Arab ini apakah karena Hmm. hadiah mobilnya nggak jadi nih, bro? Terus jadi mutung. Rasanya gini, kalau misalkan Saudi Arabia bisa menang di pertandingan terakhir, bukan cuma mobil Rolls Royce Phantom nih yang akan keluar. Bisa jadi masing-masing helikopter, Bro. Tapi kan itu dibantah tuh, bro, oleh pemain Hmm, Arab Saudi. Arab Katanya nggak Saudi. ada, nggak ada hadiah mobil. Iya, Bisa-bisanya aja kan ternyata hoax banyak juga ya di Piala Dunia. betul. Betul. Dan satu lagi, Ah, bro.
ini kan Mm-mm, selain Jepang, Arab dan Iran kan ada Korea Selatan. betul. Kemarin yang pertama itu kan seri ya. Iya. Nah ini harapan juga kan masih ada di Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan di pertandingan pertama bisa seri, artinya dia masih menyimpan dua pertandingan. Dan kalau dua pertandingan ini kemudian Korea Selatan bisa memaksimalkan, artinya kita masih berharap sekali ya bahwa akan ada tim-tim Asia yang bisa keluar dari fase grup gitu loh. Karena Iran, Arab Saudi dan Jepang itu menghadapi pertandingan-pertandingan laga yang sangat berat di pertandingan terakhir. Berat bukan cuma karena faktor lawan yang dihadapi, tapi faktor mental yang dibebankan ke mereka itu juga akan makin memberatkan langkah mereka di pertandingan terakhir. Nah, ini berbeda dengan Korea Selatan yang masih mempunyai tabungan dua pertandingan. Kalau apalagi di pertandingan pertama kan Korea Selatan juga tidak kalah. Artinya mereka juga masih mungkin ya bisa kita harapkan bisa mengambil lah dua pertandingan ini gitu, Bro. Ya, oke. Jadi Qatar kan sudah pasti tidak akan bisa Sudah lolos pasti. karena saat ini dengan poin nol, sementara yang lain poinnya 3 dan 4 rasanya sulit untuk mengejar. Betul. Dan sebaliknya Prancis sudah menjadi satu-satunya tim yang saat ini menyatakan dari nilainya Lolos yang ya. 6 itu sudah nggak mungkin gugur gitu, udah pasti lolos gitu. Apakah dia Iya. sebagai juara grup atau sebagai runner up. Jadi pertandingan Prancis yang terakhir hanya menetapkan dia jadi juara grup atau jadi runner up grup. Ya, itu Tuh. dua yang sudah ada kepastian, yang lainnya belum ada yang pasti. Masih bisa Dan maju, masih bisa gugur. Ya gimana? dan ini ada juga berita yang baru ya, baru keluar. Itu Belgia yang ada di peringkat kedua Mhm. FIFA itu kalah lawan Maroko 2-0. Iya betul betul. Ini Wah. kan sebuah kejutan juga yang luar biasa ya. Memang terus terang ya privilege atau ini ya keberpihakan saya nih sebagai orang Asia itu Mhm. memang justru kecenderungannya ada di dua benua ya, Mhm. di Asia dan Afrika. Karena Mhm. kalau saya melihat pada bagaimana sepak bola di Eropa dan di Amerika Latin yang sudah begitu mapan, tentu Mhm. saya juga berharap bahwa ada perkembangan-perkembangan baru yang bisa ditampilkan dari dua benua, Mhm. yaitu Afrika dan Asia. Ya, Mudah-mudahan kemenangan Maroko melawan Belgia juga memudahkan langkah mereka untuk keluar dari zona grup, gitu, ya. Bro. Dan kekalahan Belgia ini juga sudah menyulut kerusuhan ya di negerinya sendiri. Ya segitu begitu loh sepak bola impact-nya gitu loh, Bro. Iya benar-benar. Nah, kan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Mm-mm. Afrika dan Asia juga mulai bangkit ya, dan terutama nih Betul, Asia nih. Kan kelihatan betul, nih kalau Asia ini sekarang bukan sesuatu yang kecil lagi lah dalam hal sepak bola. betul. Jadi gini, memang kan pasar terbesar sepak bola saat ini itu justru mengarahnya ke Asia. Hmm. Karena kita lihat pada populasi penduduk ya. Di Mhm. situ ada negara-negara besar dari segi populasi. Ada Cina, India, dan Indonesia. Itu tiga negara ini adalah mungkin kalau kita melihat pada kegilaan sepak bola, memang Indonesia yang paling paling besar ya Mhm. animo masyarakat terhadap sepak bola. Tapi kita juga tidak mengesampingkan India yang sudah mulai bergeliat dengan Indian Super League, kemudian Cina yang juga berusaha mengglamorkan liganya dengan mengambil pemain-pemain dengan harga yang tidak masuk akal lah boleh dibilang gitu loh. Nah Mhm. ini juga adalah bagian dari strategi untuk mengambil pasar sepak bola untuk merubah kiblat sepak bola mulai mengarah ke Asia. Ini Mhm. seperti juga statement Gianni Infantino. Jadi Gianni Infantino ini presiden FIFA itu mendapat undangan dari presiden kita Jokowi untuk hadir pada G20. Dan pada saat jamuan makan siang, kemudian Pak Jokowi itu memberikan waktu buat Presiden FIFA untuk ini ya menyampaikan uraian-uraiannya mengenai sepak bola. Mhm. Dan dari situ juga saya baru ini ya baru terinfo ya
bahwa pasar sepak bola itu ternyata menyumbang global ya, secara global ya, global Mhm. mengenai apa pertumbuhan produktivitas secara bruto itu ternyata sampai 300 miliar dolar. Bayangkan berapa ribu triliun itu sepak bola loh. Seluruh dunia ya itu ya. Seluruh dunia. Memang Hmm. secara global. Dan memang dari 3.000 miliar dolar itu mungkin 75% kue terbesar ada berputar di Eropa. Hmm. Makanya kemudian ada geliat-geliat sepak bola yang mulai mengalir ke Asia, Hmm. J-League, Hmm. Korean League, ISL, Indian Super League, kemudian Liga Cina. Itu juga kan karena mereka melihat bahwa kuenya ini masih besar sepak bola gitu loh. Dan dari sepak bola aja itu menyumbang untuk kesempatan kerja sampai 3 juta orang per Hmm. tahun. Gitu loh. Ya, ya Jadi ini makanya sesuatu yang luar biasa, Bro. makanya ketika Liga Mm-mm. Indonesia ini berhenti sebenarnya ada banyak sekali orang yang kemudian terdampak Betul. hanya Betul itu. gara-gara pernyataan bahwa dihentikan. Mungkin itu ya itu harus disadari juga oleh pemerintah ya bahwa Iya, Liga Indonesia ini jangan dihentikan. Gulirkan aja, kalaupun misalkan tanpa penonton itu kan artinya ada sekian persennya saja itu yang terdampak apa yang ya yang masih berhenti bisa ya. gitu ya. Ya. Heeh. Tapi kan sekiannya lagi masih bisa bergulir, masih bisa beraktivitas secara ekonominya gitu. Jangan dihentikan seluruhnya. Betul. Sayang sekali. Ini duit Iya, banyak ini yang berputar di situ ya. iya. Kemudian gini, Bro, kenapa kemudian Pak Jokowi juga mengundang ya Gianni Infantino untuk speech di hadapan kepala-kepala negara G20 itu Mhm. utamanya karena ada slogan dari FIFA yang sangat bagus. Mhm. Football unite the world. Sepak bola menyatukan dunia. Di mana saat ini sedang ada konflik di Ukraina dan Rusia yang dampaknya tuh sangat besar. Sekarang ini ada krisis pangan. Saat ini mulai ada krisis energi, entah batu bara, entah minyak. Juga ada proyeksi, ada semacam prediksi bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Dan ini yang berusaha dicegah gitu loh. Dan Infantino bahkan menyambung ini ya speech ya, ceramahnya atau katakanlah statementnya itu adalah kalau bisa selama event Piala Dunia Ukraina dan Rusia gencatan senjata gitu loh bro. Tapi Eh, gini ya, sorry nih kalau saya ngomong Piala Dunia agak melenceng sedikit hmm, ya. Tapi sayang hmm, sekali kalau kemudian event-event yang bagus seperti ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berkampanye sesuatu yang di luar sepak bola. Seperti misalnya ban kapten yang berwarna pelangi. Itu kan, ya, aduh. Dan kemudian konon ada berapa negara yang ingin keluar dari FIFA hanya gara-gara pelangi gitu. hmm, Kan itu di mana Unitednya gitu. Kan jadi pernyataan pernyataan ya, dari Presiden FIFA ini untuk bersatu kok malah jadi begini gitu. Kan lucu. betul. Harusnya yang kayak kayak gini tuh nggak usah lah, nggak usah ada dijadikan Hmm, kampanye segala macem. Sepak bola adalah sepak bola. Nggak usah lah kemudian betul. berkampanye ini itu apapun itu gitu ya. Ya udah sepak bola Betul. aja cuman bermain bola selesai gitu. Saya setuju ya, saya setuju. Karena sepak bola sejatinya adalah olahraga ya. Mhm. Olahraga kan itu apa filosofinya adalah sportivitas, Hmm. fair play. Artinya dia berada di luar jangkauan kepentingan-kepentingan, misalkan kepentingan politik gitu Ya loh. betul. Jangan sampai perhelatan betul yang Eri bilang bahwa jangan sampai olahraga yang murni tadinya olahraga, yang murni tadinya menjunjung sportivitas, itu kemudian disusupi oleh agenda-agenda kepentingan gitu Hmm. loh, yang Ya, sifatnya politis gitu loh. ya. Eh, apapun ya ininya ya subjeknya, Hmm. apapun yang ingin dicapai mengenai katakanlah mengenai kesetaraan gender lah apalah. Tapi selama sepak bola masih bermain sebagai sepak bola, ya baiknya tidak ada agenda-agenda yang menunggangi. Saya pikir sih Ya, begitu. betul. Oke, ini kita takutnya melebar kemana-mana, tapi kita balik lagi ke Mm-mm. Piala Dunianya ya.
Betul. Oke, jadi kesimpulan bahwa Asia masih ada peluang ya, kecuali dari Qatar. Qatar kayaknya sudah tidak ada eh, apa Peluang namanya, ya. tidak ada peluang sama sekali. Betul. Kemudian Iran, Saudi, Jepang, Korea Selatan masih punya peluang satu lagi. Satu lagi Betul. Australia ini mau diaku nggak nih? Ya, karena apa Australia juga sudah menyatakan bahwa dia masuk ke dalam zona yang Asia, tentu mau tidak mau dan suka atau tidak suka ya Australia adalah bagian dari salah satu wakil dari Asia juga. Hmm, Nah, tentu kita juga akan berhitung bahwa wakil-wakil Asia, mengingat Australia sendiri masih punya satu tabungan. Dari dua pertandingan kan dia mendapatkan nilai tiga, kalah dari Prancis dan menang lawan Tunisia. hmm, Satu pertandingan lagi kita harapkan juga Australia bisa mengalahkan Denmark nanti. hmm, Jadi paling tidak ada wakil Asia tambahan. hmm. Semoga aja kalau misalkan dari lima wakil Asia semuanya bisa lolos, ini sebuah sejarah baru. Wah, hebat deh. Ya, amin, 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 amin. Amin. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Piala Dunia, terutama wakil-wakil Asia di sana. Menurut Sobat sendiri, bakalan siapa aja nih wakil Asia yang lolos dari fase grup? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, bro. Thank you.